Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk materi baru tentang Kitabul Buyuk. Kitabul Buyuk itu kita membahas tentang macam-macam jual beli. Kitabul Buyuk ini kitab akan membicarakan tentang macam-macam jual beli. Buyuk itu bahasa Arab, bentuk jamak, mufradnya bai'on. Bai'on artinya jual beli. Buyu'on beberapa jual beli. Ini ada di dalam ilmu fikih. Artinya apa? Kita dalam kehidupan sehari-hari ini ada hubungan dengan sesama manusia, yaitu berdagang, jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam dan sebagainya. Dalam kehidupan sehari-hari itu diatur dalam ilmu agama Islam, namanya syariat. Jadi syariat Islamnya itu tidak hanya mengatur hubungan kita dengan Allah, tapi juga mengatur hubungan kita sesama manusia, bahkan sesama makhluk sekitar kita dengan alam sekitar. Nah, di sini kita akan membahas tentang baik. Baik itu apa tadi? Jual beli. Di dalam bahasa Arab artinya muqabalatu syai'in bi syai'in. Jadi misalnya ada pertanyaan, ma huwal bai'u lughatan. Nah, jawabnya ini. Apakah jual beli secara bahasa? Secara bahasa, baik adalah muqabalatu syai'in bi syai'in, yaitu membandingkan atau muqabalah itu menghadap-hadapkan, membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Itu secara bahasa. Kalau secara syar'an, di sini al-bai'u syar'an, yaitu muqabalatu malin bimalin ala wajhin makhsusin. Pakai kha nih, makhsusin pakai sya. Jadi sekali lagi, apakah al-bai' secara syar'i, yaitu syar'i aturan yang diatur oleh Allah, yang mengatur Allah. Bagaimana caranya? Allah mengutus malaikat Jibril. Malaikat Jibril diutus oleh Allah untuk menyampaikan dawuh-dawuhnya Allah kepada Nabi Muhammad. Kemudian Kanjeng Nabi Muhammad menyalurkan atau meneruskan, bahasa WhatsApp-nya adalah meneruskan. Diteruskan, enggak ditambahi, enggak dikurangi, enggak diedit-edit. Ya apa adanya, itu Rasulullah, amanah namanya. Tabligh itu menyampaikan amanah jujur, tidak mengurangi, tidak menambahi, tidak merubah, tidak mengedit. Ya apa adanya, asli dari sumber pertamanya, yaitu dari Allah lewat Jibril kepada Rasulullah kemudian di-share ke seluruh sahabatnya diteruskan kepada para tabi'in diteruskan kepada para tabi'utan, penerusnya tabi'in, sampai para ulama ke para santri-santrinya, sampai pada kita semua. Alhamdulillah, kita dapat ilmu hakikatan minallah. Makanya Allah bilang dalam Al-Quran, alamal insana malam ya'lam. Allah itu memberi ilmu kepada manusia sesuatu yang manusia tidak tahu. Asalnya nggak tahu apa-apa. Kita dilahirkan ke dunia itu Masya Allah, nggak tahu apa-apa, nggak pakai apa-apa, blonder, telanjang bulat, ngeten. Wallahu akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'an. Sadaqallahul adzim wa balagha rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin. Kata Allah dalam Al-Quran,
Wallahu akhrajakum. Allah tuh mengeluarkan kamu. Yang melahirkan kamu tuh bukan ibu kamu. Ibu itu hanya perantara yang mengeluarkan dari rahim ibu sampai ke alam dunia. Ini hakikatnya adalah Allah. Ibu hanya perantara. Kalau misalnya tidak dikeluarkan oleh Allah, ya nggak akan keluar. Nggak dilahirkan oleh Allah, ya nggak akan lahir. Nggak diciptakan oleh Allah, ya nggak akan tercipta. Jadi semua yang wujud ini hakikatnya diwujudkan oleh Allah. Masalah perantaranya bisa macam-macam. Bisa lewat manusia, bisa lewat tumbuh-tumbuhan, bisa lewat binatang dan lain sebagainya. Nah, sekarang kembali kepada baik. Secara syar'i, al-bai' adalah muqabalatu malin bimalin ala wajhin makhsusin. Menurut syara baik yaitu muqabalah. Muqabalah itu tukar menukar, ijol-ijolan. Itu namanya muqabalah. Ijol-ijolan tukar menukar harta dengan harta. Harta itu ya macam-macam. Bisa makanan, bisa pakaian, bisa alat-alat pertanian, bisa kendaraan dan lain sebagainya. Itu namanya mal. Bisa binatang, tukar menukar binatang, itu namanya mal. Jadi mal itu artinya ya mencakup seluruh kekayaan dunia. Bisa duit sama duit, tukar menukar duit real ditukar dengan rupiah, kemudian dolar ditukar dengan rupiah, itu namanya juga mal. Nah, jadi yang namanya mal itu pengertiannya umum, bisa duit, bisa makanan, bisa pakaian, bisa binatang, pokoknya apa saja lah yang ada di dunia untuk kepentingan hidup. Nah, itu kalau ditukar menukar secara mana nih? Ala wajin maksudnya ini kurangi dengan cara yang khusus. Nah, ini ditambahi nih, dengan cara khusus, tidak hanya gelap-gelapan tapi ada semacam transaksi. Mana ini pulpennya nih? Mana nggak ada? Dengan cara khusus nih loh. Ala wajin maksudnya ini kurang nih, ditambahi dengan cara khusus. Mana sebetulnya ya, tambahin yang katanya tukar menukar harta dengan harta. Nah, kalau di sini dengan cara khusus. Nah, ini dengan cara khusus artinya di sana ada proses tawar menawar, bisa proses pinjam meminjam, bisa proses utang, bisa proses gaji dan lain sebagainya. Itu dengan cara khusus ala wajhin maksusin. Dan sudah ditambahi catatannya, namun jadi misalnya ada pertanyaan, mawal bai'u lughatan wa syar'an. Ini ada lughatan, ada syar'an. Kamu harus jelaskan. Al-bai'u lughatan muqabalatu syai'in bisai'in. Titik di sini. Kalau al-bai'u syar'an muqabalatu malin ala wajhin mahsusin. Selanjutnya sebelum menerangkan satu persatu, di sini ada prosedur akad. Al-akdu. Akad itu namanya pernyataan. Kalau secara bahasa akdun itu budelan, ditaleni.
diikat, dibundeli. Nah, secara apa nih syar'i, di situ ada cara tawar menawar, kemudian ada cara sepakat. Piro Pak regane? Regane 10.000. Wah, larangan iku tak nyang 6.000, aja untuk 6,5 ya untuk. Nah, itu namanya proses. Ada proses tawar menawar, namanya saum. Saum itu tawar menawar. Di sini ada bahasa saum. Jadi as-saum ala saumi ghairihi ba'da istiqrari thamani. Nanti akan kita bertajam satu persatu. Nah, akad di situ ada proses, ada tawar menawar, ada nyang-nyangan, ada kesepakatan, kesetujuan. Kalau sudah setuju namanya lazim. Kalau sudah setuju, oke, lazim. Namanya mana ya di sini? Di sini ada yang lazim, nih, mana jaiz, baina tarafain, jaizun minat tarafain, ada lazimun minat tarafain, ada jaizun min ahadi tarafain. Tarafain itu ini namanya taraf, ujung sama ujung ini, taraf. Dan yang namanya taraf, ini taraf, ini juga taraf. Ujung utara, ujung selatan. Itu taraf. Pucuk itu taraf. Kan? Nah, di dalam jual beli, mana yang dimaksudkan taraf? Tarafain dua ujung. Dua ujung artinya di sana ada bai' dan mustari. Nah, ada taraf bai', ada ini, ada bai'un, ada mustari. Mustariun. Bai'un itu artinya penjual, mustariun namanya pembeli. Jadi ada bai', ada mustari, ini namanya tarafain. Ini kalau bahasa aslinya taraf ini pucuk nih, ujung sama ujung. Nah, tarafain dua ujung, dua pucuk. Dua pucuk maksudnya adalah dari sisi penjual atau pemilik harta, ada sisi pembeli, namanya mustari. Ada bai'un, ada mustariun. Maka di sini terjadi ada akad, terjadi ada tawar menawar, ada suatu transaksi. Kalau bahasa apa namanya, bahasa ekonominya, bahasa jual beli perdagangannya namanya transaksi. Di situ ada akad. Sekarang zaman modern bisa transaksi lewat online, bisa COD dan lain sebagainya. Gimana? Kamu bisa kirim barang lewat apa itu namanya, kiriman-kiriman yang di lewat pos atau lewat JNT dan lain sebagainya. Di situ ada tawar menawar juga, tapi lewat komunikasi handphone atau WhatsApp atau lain sebagainya. Kalau zaman dulu belum ada perkembangan teknologi yang canggih, ya langsung menemui yang punya barang, didatangi, kemudian ditawar, ditanya berapa harganya, kemudian terjadilah tawar menawar.
Di zaman sekarang itu jual beli bisa lewat online, gitu kan? Bisa jual belinya di Jakarta, kamu di sini lewat online. Yang punya barang di Surabaya atau di Jogja atau di Semarang atau di Jakarta, kamu bisa beli, nggak usah pergi ke pasar. Namanya online atau COD. Nah, kembali pada materi. Al-aqdu yaitu akad transaksi, kalau bahasa kita tawar menawar, ada dua macam. Satu, yang faridu bi akidun. Dua, yu'tabaru fi akidani. Namanya akad itu pernyataan. Aslinya menyatakan. Aku menyatakan tuku barang. Aku menyatakan melakukan ini. Nah, itu namanya pernyataan kalau bahasa kita. Itu namanya akad. Kamu menyatakan dalam bentuk ungkapan di hati atau diucapkan. Maka di sana ada dua macam akad. Yang pertama adalah akad yang faridu bihi akidun. Artinya hanya seorang diri. Yang faridu artinya mandiri. Satu orang akid. Akidun wong sing ngakati. Kalau akdun itu ucapannya, akidun orangnya. Orang yang menyatakan. Itu cukup satu orang, nggak ada dua pihak, nggak ada torofen. Nggak ada torofen, hanya satu torof berarti. Ada juga yang terjadi di antara dua akid. Akidane wong sing akad-akatan loro. Akidane wong sing akad-akatan loro. Di mana nih kalau nggak bisa maksudnya? Jadi ya yuk tabaru fihi akidani. Yuk tabaru diwilang-wilang fihi dalam akad. Akidani sapa wong akad-akatan loro. Artinya terjadi dua belah pihak. Ada pihak baik, ada pihak mustari, ada pihak pedagang, pemilik barang, ada pihak pembeli. Nah, yang pemilik barang namanya siapa? Bai'un. Yang beli namanya mustari. Nah, di situ namanya akidani. Yang dimaksudkan akidani ya ini. Ana baik karo mustari. Misalkan saya punya kambing, Pak, terus kuwi tak dol iki. Nah, saya ini namanya baik. Pak Fulan mau membeli kambing saya. Bah, kambingnya dijual Bah, ya tak dol. Regane piro, Bah? Nah, 4 juta. Iki kambingnya lemu wis kuwel kok. Kena nggo korban, kena nggo kekahan. Wah, kok larang le, Mbah. Baca semono le, Mbah. 2 juta nang le, Mbah. Ranto, iki zamane zaman larang kok. Bener, Mbah, nanti tak tuku 3 juta, ampun, sampai siti ya. Nah, misalnya gitu. Itu namanya akad-akatan. Terjadi tawar menang. Nah, tawar menawar itu namanya saum. Nah, saum itu tawar menawar. Yang nggak tahu maksudnya tulis maknanya. Nah, saum itu artinya nyang-nyangan kalau bahasa Jawanya. Nyang-nyangan kalau bahasa Indonesianya tawar menawar. Namanya asal. Itu baru tawar menawar, belum deal, belum oke. Masih ada proses. Nah, proses itu namanya akad. Kan? Nah, akad ada yang terjadi seorang diri, wong siji tok, ora ana pihak lainnya. Ada akad yang harus 12 orang. Tidak bisa terjadi sendirian. Nah, jadi kalau ditanya kam anwaul akdi, berapakah macam akad? Nah, kamu jawabnya ini. Nau'ani atau
atau kismani, ada dua. Terangkan semua, sebutkan semua misalnya. Satu, al-aqdu yang faridu bi aqidun. Dua, al-aqdu yu'tabaru fi alidani. Kalau misalnya ada pertanyaan seperti itu, kamu jawabnya demikian. Kam anwa'ul aqdi, berapakah macam-macam akad? Jawab, anwa'ul aqdi nau'ani, dua macam. Atau kismani, dua macam, dua bagian. Sebutkan semua, misalkan udhkur kullaha. Jawabnya al-awal atau satu, al-aqdu yang faridu bi aqidun. Dua, al-aqdu yu'tabaru fihi aqidani. Misalnya ada pertanyaan seperti itu. Dan kalau misalnya ada bentuk soal pilihan misalnya gini. Al-aqdu misalnya nau'ani. Al-awwal al-aqdu yang faridu bihi aqidun. Yang faridu bihi aqidun. Asani titik-titik. Asani titik-titik. Kemudian dalam kurung A. Misalnya di sini ada al-bai'u. B. Misalnya ada al-bai'u. C. Misalnya ada yu'tabaru bihi aqidani. Dal. Misalnya di sini ada as-saum. Nah, misalnya ini. Misalnya ada pertanyaan bentuk pilihan. Al-aqdu nau'ani. Al-awal al-aqdu yang faridu bi aqidun. Asani titik-titik, pilihannya ini. A. Al-bai'u. B. Al-bai'u. C. Yu'tabaru fi aqidani. Dan as-sawmu. Ini bahasa-bahasa apa namanya? Jual beli, bahasa-bahasa transaksi, bahasa-bahasa perdagangan secara syar'i, secara syarak. Misalnya ada pertanyaan seperti ini, kamu harus paham bahasa-bahasa ini. Maka ini kamu harus tahu. Ini harus kamu catat semua. Nanti satu persatu akan diuraikan. Apa namanya al-wadi'ah, apa itu al-qirat, apa al-ariyah, apa al-kala, ada semua itu di babnya masing-masing. Ini baru merinci satu persatunya, belum diuraikan, kan? Maka bahasa ini harus paham dan usahakan hafal. Karena nanti di sana nggak boleh buka buku, gitu loh. Nggak boleh buka buku. Kalau kita nggak pernah melihat, nggak pernah mendengar, akhirnya wah ini apa ya? Akhirnya kan kacau, akhirnya ngawur jawabnya, betul. Maka sebelum kita masuk pada ujian, istilah-istilah ini kita harus sekurang-kurangnya 50% lah, 50% bisa menguasai sekurang-kurangnya. Kalau 100% ya sulit, namanya dalam latihan, ujuk-ujuk bisa menguasai ya sulit, butuh proses berulang-ulang, gebetan. Nah maka dari itu sebelum kita masuk ujian usahakan tiap harinya sering-sering dibaca, sering-sering dilihat. Nah, oke. Kalau ada pertanyaan seperti ini, kamu milihnya yang mana? A, apa B, apa Jim, apa Dal? Kalau misalnya pertanyaan seperti ini.
Mbak Raya pilih yang mana? Jim. Milih Jim. Jim. Nah ini karena kita sudah melihat ini tadi macamnya Al-Aqd. Kalau nggak pernah melihat gimana bisa jawab? Nggak pernah mendengar gimana bisa jawab? Akhirnya ngawur gimana? Gimana? Nah maka ini antisipasi pertanyaan bisa jadi seperti ini, bisa jadi langsung, bisa jadi kam anwa'ul aqdi bayin kullaha. Berapa macam-macam akad terangkan semua. Misalnya seperti itu. Dan anwa'ul aqdi bayin kullaha, terangkan semua. Nah kalau pertanyaan seperti ini kan kita nggak bisa milih, harus tahu seperti itu. Berapa macam-macam akad? Bayin itu artinya terangkan, jelaskan, kullaha semua. Nah, maka kita harus hafal macam-macam akad. Ada dua, satu al-aqdu yang faridu bi aqidun, dua al-aqdu yu'tabaru bi aqidani. Aqidani ya sama dengan tarofen ini tadi. Tarof pertama bae, tarof kedua mustarif. Tapi ada juga yang hanya satu akid, namanya akidun wahidun. Hanya seorang diri ini ada 5 macam. Nah, ada 5 macam. Jadi ini berkembang al-aqdu alladhi yafadu bi aqidani titik-titik misalnya. Kamu harus tahu, harus ingat. Nah, penghapusnya kemarin buang basah. Misalnya gini, titik-titik A, misalnya salah satu, B, arba'atun, Jim khamsatun, Dal sittatun. Jadi pilihan yang lain seperti ini. Al-aqdu alladhi kurang alladhi yang faridu bi aqidun titik-titik. Akad yang hanya terjadi satu orang maksudnya adalah titik-titik. Di sini pilihannya salah satu, arba'atun, jim khamsatun, dal sittatun. Ini kita jawabnya apa? Khamsatun. Ini harus tahu. Makanya harus hafal. Ada berapa macamnya, diingat. Nah 5 macam itu apa saja? 5 macam itu yang pertama adalah apa itu? An-nadru. Kamu nadar so aku nek lulus sampai khataman Quran apa? Khataman Quran 30 juz nggen Mbah Mutamakin. Tak waca omah misalkan. Yo nek dungane tak waca nang makom kan tak cicil. Ini namanya pernyataan, tapi hanya satu orang tuh. Nah itu namanya nadar. Aku nadar anak. Engko nek lulus aku maca shalawat ping 1000. Sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu ping 1000. Ini namanya kamu menyatakan sama dia kepada Allah kamu akan ditagih nanti. Pernyataan kamu itu disaksikan oleh 2 malaikat. Kamu akan ditagih. Kowe pernah nadar ngene mbok lakoni. Nah, itu namanya nadar. Itu akad namanya. Hanya satu namanya al-aqdu yang faridu bihi atau aku nadar soalnya aku ujianku lulus ketompone sanawi, aku nadar poso 3 dina misalkan.
Nah ini namanya akad. 3 hari berturut-turut misalnya. Lillahi ta'ala. Nah itu namanya pernyataan atau akad. Dan hanya terjadi seorang di diri, enggak ada pihak lain. Namanya akidun wahidun. Paham lah ya? Yang kedua apa? Al-yamin. Al-yamin sumpah. Al-yamin itu artinya sumpah. Sumpah aku. Pokoknya sepanjang hidup aku mau. Apa? Misalnya mau ngapusi. Kadung sumpah. Billahi wallahi la ukadzibu abadan. Itu pernyataan namanya yang kamu nyatakan sendiri, namanya yang faridu bihi itu namanya yamin. Yang ketiga apa? Al-haju. Nah, haji. Apa itu haji nanti akan dibahas di bab haji. Ini mana? Di sini belum ya. Kemarin sudah saya pertanyaan tentang apa itu haji lughatan, apa itu haji syar'an. Itu ada bab al-haji. Di sini hanya menerangkan macam-macamnya satu persatunya. Aslinya haji itu apa? Qasdul baiti. Najomah, omahe Gusti Allah. Mekono ning Mekah. Secara bahasa. Ada lughatan, ada syar'an. Kemudian secara syar'i ya ada qasdul baiti linusuki, untuk melakukan ibadah. Di sana ada aturan-aturannya, ada arkan-arkannya, ada rukun-rukunnya. Ada niat, ada pakai ihram, ada tawaf, ada sa'i, kemudian ada wukuf. Wukuf di Arafah pas tanggal 9 Dzulhijjah itu. Ini 5 arkanul haji harus dipenuhi. Kalau enggak dipenuhi ya masih ditagih nanti. Bagi Gusti Allah, kamu sini nyater. Nah, untuk gagalkan, dibatalkan. Misalnya kamu sholat, Allah Akbar. Orang penyebab apa-apa kan bubarno dhewe ya dosa. Kudu sampai selesai. Iwang kamu pernyataan lillahi ta'ala, kamu menyatakan kepada Allah. Sholli fardhu asri, barakaati mustaqilan bilati. Ada alillah kita hanya karena itu namanya akad. Pernyataannya hanya satu orang, namanya al-aqdu yang faridu bihi itu. Ada berapa? 5 saja Bang. Nadar 2, yamin 3, 4. Apa itu? Umrah. Umrah itu bebas waktunya. Tapi kalau haji terbatas bulan Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah sampai tanggal 9. Lainnya bulan ini nggak bisa dilakukan. Kamu haji sekarang nggak bisa. Ya nunggu nanti kalau udah bulan Syawal. Tapi kalau umrah bebas. Kapan saja bisa dilakukan sepanjang waktu ini. Dan hukumnya gimana, apa wajib, apa fardu ain, itu ada bahasan sendiri di bab al-hajju. Di sini baru mengenal macam-macamnya saja, oke? Yang kelima apa? As-sholatu ilal jumu'ah. Sholat 5 waktu itu. Tapi kalau Jum'ah nggak bisa sendiri. Kalau sholat Jum'ah itu harus kolektif, harus banyak. Untuk mencapai sah sholat Jum'ahnya harus ada 40 orang. 40 orang yang dewasa semua. Balik Jum'ah maksudnya. Dan harus ada khutbah. Ada khutbah 2 kali khutbah sebelum melakukan sholat Jum'ah. Makanya di sini ada ilang, kecuali.
Jumat itu ya sholat, tapi tidak bisa dilakukan seorang diri. Aku pe Jumatan dewean ra iso. Andi Jumatan kono nek kamar dewi Jumatan, ya bisa terjadi. Namanya Jumatan harus dilakukan secara berjamaah kan. Makanya di sini sholat Jumat itu enggak bisa akidun, harus berjamaah. Yang satu orang ya sholat fardu biasa 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ini bisa dilakukan secara pribadi, boleh jamaah. Kalau jamaah berarti tidak akidun tuh, ada jamaahnya. Untuk akad yang dilakukan satu orang dapat dipahami. Ada 5 macam ya. Selanjutnya akad yang dilakukan 2 orang, namanya tarafain. Makanya di sini ada istilah jaizun minat tarafain. Ada istilah lazimun minat tarafain. Ada istilah juga jaizun min ahadit tarafain. Jaizun itu artinya apa? Boleh. Jadi tidak ada namanya paksaan. Wenang kalau bahasa Jawanya, wenang. Boleh dilakukan, boleh tidak. Boleh kamu laksanakan, boleh tidak. Namanya jaizun. Jaiz minat tarafain artinya di antara ini tadi taraf apa tadi pucuk ya kan? Yang dimaksudkan taraf di sini ada bae, ada mustari. Ini jaiz minat tarafain artinya bae ini ya untuk adal untuk orang kena dipaksa. Wah kira tak adal iki, tangguh dhewe. Nah, namanya jaiz. Aku butuh duit sampai tak adal iki, bapakku. Ini namanya jaiz. Tidak ada namanya apa? Paksaan. Omahmu kudu bedol, nek ra bedol tak bongkar. Tak usir. Nah itu namanya dolim tuh. Itu terjadi di dalam dunia kehidupan sehari-hari, itu namanya penggusuran. Karena ada suatu proyek akhirnya rumahnya rakyat digusur. Paksa, orang gelem diucaracir. Astagfirullahaladzim, na'udzubillahi min dzalik. Makanya kita harus tahu caranya. Caranya gimana kalau ada proyek baru? Ya diomongi sing apekan, kok tak ijoli pira regane. Tak ijoli 2 kali lipat, engko kowe iso kena gawe meneh nek liya panggonan. Tak tuku sing kira-kira kena mbok tuku ning nggone panggonan liya. Untuk duit berah kowe. Lah itu namanya akad. Namanya tawar menawar, proses ora ujuk-ujuk digusur tanpa kondo-kondo. Iki ame dienggo bangunan jalan raya pelebaran tak usir itu kon tak usir-usir. Ya dolen nak model ngono iku. Ampun, sok nek dadi gubernur, dadi bupati, dadi apa nggih, presiden, bisa jadi nggih mboten. Bisa jadi presidennya sok wedok, gubernurnya wedok, bupatinya wedok, bisa jadi. Kamu harus yang adil secara petunjuknya Allah. Seperti Rasulullah dulu. Jadi dalam Islam itu kehidupan sehari-hari juga diatur. Yang atur ya Gusti Allah. Nah lewat siapa? Lewat malaikat Jibril. Malaikat Jibril ke Rasulullah ke para sahabat dan diteruskan sampai sekarang. Para ulama, para ahli ilmu fikih itu para fuqaha ahli ilmu fikih tidak ngarang, ada dasarnya. Sumbernya dari mana? Dari Al-Quran dan hadis. Kan? Jadi enggak ngarang. Oke? Yang akad yang terjadi di antara 2 taraf ini, yaitu antara ba'i dan
ada 3 macam. 1. Jaizun minat tarafain. 2. Lazimun minat tarafain. Lazimun artinya tetap. Udah positif, bukan wajib loh ya, bukan wajib. Yang ketiga apa? Jaizun min ahadit tarafain. Nah, ini kamu harus tahu macam-macamnya. Bisa jadi pertanyaannya seperti itu. Al-abdu alladhi yutabaru fi aqidani. A. Salah satun. B. Arbaatun. Jim. Khamsatun. Dan statun. Kalau misalnya terjadi seperti itu, jawabnya apa? Nih, salah satu, 3. Makanya harus hafal. Nah, kalau berapa macam-macam akad yang dilakukan 2 sisi? Kam anwa'ul akdi alladhi yu'tabaru fi aqidani. Kamu jawab 3 misalnya. Bayin pula, terangkan semua. Ya ini kamu terangkannya. 1. Jaizun minat tarafain. 2. Lazimun minat tarafain. 3. Jaizun min ahadit tarafain. Ahadit tarafain artinya salah satunya. Salah satunya boleh menggagalkan, enggak jadi gitu loh. Nah, untuk yang 1 tarafain ini, yang jaiz, yang pertama tadi jaizun min at-tarafain. Ada berapa macam nih? Ada 10. Bagi rohani. 1. Asyirka, al-wakalah, al-ariyah, al-irad, al-wadi'ah, al-ju'ala, al-qadha, al-wasiyah, al-wasoyah. Lakin lil musi qabla mautihi walil musalla ba'da mautihi wa ghairuhi. Jadi ada akad yang berlaku 2 sisi. Ghairu. 2 sisi artinya 2 ujung. 2 ujung antara 2 pihak. Aqidani. Itu kedua belah pihak boleh, tidak harus. Boleh melakukan, boleh tidak. Namanya jaizun minat tarafain. Yang ada semuanya ada 10. 1 apa? Asyirkah. Syirkah itu kalau secara global patungan. Yuk do patungan dodolan. Nah, itu namanya syirkah. Nanti akan dibahas secara detail di bab asyirkah. Kowe ndek modal pira? Aku ndek modal 10 juta. Lah kowe aku mau 5 juta. Ya usah patungan kok parunan. Nah, untung 10 ya aku sing pira ya. Kowe mau seperapate padane mau separo. Lah aku kan modalku 10. Modal misalnya 5 juta. Tapi di sana ada aturannya. Nanti di bab syirkah. Jadi sebelum terjadi perdagangan, di situ ada akad bersama. Piye gelem ora kowe? Patungan dodol. Aku nanti modal lah kowe. Ya sak kowe sing anu ae, sing nunggoni, sing belanjakno, sing kulaan, sing dodol, aku sing modali. Kan ada model gitu. Jadi orang banyak duit tapi ora iso kerja. Wong iki duit ora iso kerja dhewe soalé wong sibuk nggone politik misalkan. Akhirnya mendatangkan karyawan. Ono sing bertugas kulaan barang, ono sing ditugasno dodol dan seterusnya. Nah, itu namanya juga jaizun minat tarafain. Jaizun artinya apa? Boleh. Tidak ada paksaan. Aku mah ora keber aku. Ora keber aku sibuk ning salah. Aku sibuk di sekolahan, aku sibuk di pasar wis.
Nah, artinya di situ nggak ada paksaan. Namanya jais. Jais minat tarafain. Tarafain artinya dua belah pihak yang akad-akatan. Boleh melakukan, boleh tidak. Ada berapa macam? Ada 9 poin dan lain sebagainya, ada 10. Yang pertama apa? Syirkah. Syirkah itu patungan. Patungan tudulan. Al-wakalah Pak. Al-wakalah itu makilno. Pak, aku tolong iki lho. Barangku kirim nang ngene si akono. Nah, itu namanya wakalah. Kowe gelem nampa, ya tampa, nek ora gelem aku ora kabar emang aku. Nah, makanya jais. Dan itu terjadi 2 orang. Nah, makanya tarafain. Jaizun minat tarafain. Dan Pak, tolong iki ya, aku di undangan kanggo ngebengi bar magrib, Pak. Tolong anu ya derna ya, mau sak RT tak, Pak, undangane. Iya, Pak, insyaallah derake. Pokoke sedurunge asar wis terkirim lho ya. Insyaallah. Nah, itu namanya wakalah. Wakalah itu proses mewakilkan. Bahkan sampai akad nikah itu loh, nih. Akad nikah bisa diwakilkan. Misalnya saya mau nikah, mau menikahi putrinya Pak Fulan misalkan. Tapi saya kondisi saya di Mekah atau di Madinah atau di Mesir, saya masih kuliah di sana. Padahal pelaksanaan nikahnya di Pati misalnya. Akhirnya diwakilkan lewat dan Pak, tolong Pak, kula wakili ya akad nikah kula Pak. Ijab kabul kula. Bisa itu namanya wakalah. Atau Pak, tolong aku ki ameh nikah anakku Pak. Aku rasa ngakad sampean sing nikahno anakku ya, dadi wali. Aku sebagai orang tuanya ora bisa menyampaikan secara praktek langsung, tak wakilno Pak Yai atau Pak Naib. Itu namanya wakalah. Akad wakalah ini namanya jaizun minat tarafain. Jadi tarafain tidak selalu baik, tidak selalu mustari. Bisa jadi 2 orang gitu maksudnya. 2 orang yang akad-akatan. Tidak selalu baik. Kalau baik kan mengarah pada penjual. Mustari khusus mengarah pada pembeli. Nah, di sini tarafain yang di sini tidak berupa baik, tidak mustari. Bisa 2 orang akid. Nah, makanya di sini ada akidani. Tuh. Akidani wong sing akad-akatan loro. Akad-akatan loro tidak selamanya orangnya itu baik, tidak selamanya orangnya itu Buktinya ini. Tarafain di sini maksudnya 2 orang yang akad-akatan. Kan? Tentang tarafain paham ya? Paham ya? Raya paham ya? Oke. Yang ketiga ariyah. Ya, yang ketiga ariyah. Nanti ada bahasanya ariyah. Kalau bahasa Jawanya ariyah itu silean, pinjaman. Pak, aku nilai ucapan semua Pak, aku karena buat tamu nilai ucapan ya, monggo ucapan di sini namanya ariyah. Dan di sini terjadi akad, yaitu pernyataan sing duwe barang ngumanggakno, sing pinjam menyampaikan. Dan itu hukumnya jais. Jais artinya apa? Boleh tidak Waduh Pak, aku padahal engko ya ana tamu Maaf ya kalau nggak sakit nilainya. Boleh. Nah, itu namanya
boleh melaksanakan, boleh tidak. Namanya jaizun minat tarafain. Sing duwe barang ya entuk lakone, entuk nolak. Wong sing meh nyilah ya entuk lakone, entuk ora sida. Namanya apa? Jaizun minat tarafain. Yang keempat apa itu? Al-qirah. Apa itu qirah ya? Nanti akan dibahas di babnya qirah. Qirah itu semacam apa nggih? Apa itu modal? Modal aku tulungan iki modalku nggo dagang. Oh, bagi untung. Kowe tawake untung seprotolan. Jadi pamane iki modalku misalkan 10 juta. Benar, engko untuk untung 1 juta, berarti malah 11 juta kan. Untungnya bagi telu. Seprotolan tak karena kowe wong wis nglakoni, aku rasa nglakoni. Sing 2/3 aku. Aku dia modal, lah kowe ra modal. Kowe modalmu apa modal tangan kosong. Tapi kamu kan kerja, olahan, terus ngedolno, itu butuh waktu, butuh tenaga, butuh biaya, butuh pikiran gitu. Nah akhirnya ada semacam qirah, namanya qirah. Terjadi dan itu boleh di antara dua pihak, boleh dilakukan, boleh tidak, boleh nampak, boleh namanya jaizun minat tarafain. Yang kelima apa? Al-wadi'ah. Al-wadi'ah itu titipan. Makanya ini bahasa-bahasa ini kamu harus hafal nih. Semua nih. Bahkan ini untuk menghafalkan tiap hari kamu sering baca. Kalau kamu jarang baca ya hilang. Karena di situ banyak macam-macamnya. Ini untuk masuk aliyah, untuk masuk sanawiyah bisa jadi muncul sebagian, tidak seluruhnya. Enggak sampai seluruhnya, sebagian. Apa haji, apa sholat, apa karena di situ mencakup ada wasiat, ada qada. Tadi namanya wadiah itu titipan. Aku pengen umroh ya Pak. Titip ya omahku ya. Iki ora ana wong nek omahku kudu umroh kabeh. Iki wis sogoke. Titipno. Titip iki ya barangku ya. Aku pengen pati ya. Omah motor ana sepeda iki kok sogoke. Namanya wadiah. Kamu boleh nerima, boleh tidak. Namanya jaiz minat tarafain. Tarafain di sini tidak selalu baik dan tidak selalu bisa jadi dua pihak yang angkat-angkatan. Kan Raya? Oke. Ada lagi yang keenam ju'alah. Apa itu ju'alah ya? Di situ ada bab ju'alah. Ini hanya menerangkan satu persatunya saja dulu. Belum diurai. Satu persatu ini kita harus memahami secara global. Oh ini kelompok jaiz minat tarafain, ini lazim minat tarafain, ini jaiz min ahadit tarafain gitu loh. Oke? Baru poin-poinnya, belum rinci. Nah secara global ju'alah. Berarti tadi titipan. Nitipno. Kalau ju'alah itu sayembara. Kalau bahasa kitanya sayembara. Prakteknya gimana prakteknya? Prakteknya itu gini. Ju'alah itu ini nanti akan dibahas di babnya ju'alah. Orang kayak judi, orang kayak judi. Sayemboronya itu ada saling menaruh barang. Misalkan 1 juta. Kamu 1 juta, saya 1 juta, saya kamu 1 juta.
terus disayembarakno. Sing iso nglakoni ngene-ngene engko sing fi. Di antara dia orang tadi sepakat. Oke, mau jadi. Kalau nggak mau ya nggak jadi. Nah, itu namanya jual. Nanti akan dibahas. Kemudian kodok. Nah, kodok itu mutus kodokan. Kodokan aslinya memutus perkara. Terus perkara ini juga jaizun minat. Pak, tolong aku di problem masalah. Tolong diselesaikan. Kodok selesai. Wah, rasa urusan rumit lah. Bukti-buktinya angel lah. Nah, akhirnya nggak jadi. Wasiat. Yang ke-8 wasiat. Wasiat itu semacam pesan. Biasanya gini. Loh, aku wis tuwa. Parane nanti mosok mau suni, manusa kabeh bakale innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Diweten. Nah iki lha aku duwe Tegal, duwe Sawan, di omah tanah iki. Tak wasiatno ya, kok juga rebutan. Di Tegale nggone sing Sawah iku siki adikmu. Sing omah tanah iki adikmu sini. Sedurunge mati wis diwasiati ngono. Kon aku sak karya aku ora ono aja pendirian aja rebut-rebutan. Iki jatah duwe wis tak kek. Tak wasiat ngono kowe. Diwasiat namanya. Soalnya aku mati. Akeh kena duwe sing ngolah sawah, ngolah Tegal, ngolah omah. Rukun-rukun ya. Nah, namanya wasiat. Ini juga insyaallah. Nah, itu namanya wasiat juga jaizun minat. Nanti akan dibahas di bab wasiat secara detail insyaallah. Apalagi 9 al-wasaya lakinil musi qabla mauti itu. Kalau wasiat, satu wasiat bisa jadi kepada anak, bisa jadi kepada orang lain. Tidak harus kepada anak, bisa jadi kepada orang lain. Ini sing tanah sak buka kita, ini tak wakafno kanggo masjid, kanggo madrasah dan sebagainya. Sungguh ya, sungguh terang-terang, kowe tak bagi dewi-dewi, itu ben kanggo kepentingan masjid hasilnya. Nah, itu namanya sebelum mati dilakukan. Tapi kalau lil musi, kanggo wong sing wasiat, musi itu wong sing wasiat. Kalau wasaya, wasiatnya. Musi orangnya. Kamu harus paham nih, musi orang yang berwasi qabla mautihi. Jadi namanya wasiat itu harus dilakukan sebelum mati. Jauhrib niki kondo. Tapi itu sebaiknya gini, Mbak. Ditulis. Soalnya prakteknya nanti beda. Begitu mati anaknya tukaran. Doyo-oyoan. Terjadi di mana-mana. Gitu. Ditulis saja terjadi. Ditulis tanda tangan, kemudian metre, metrenya tanda tangan sing diwasiati padha tanda tangane. Artinya mengetahui oh ya iki wasiat tertulis. Sing almusi nulis iki wasiatku kanggo anak sing diwasiati tanda tangan kono. Lho ngene iku lho ning wong wis almarhum mati prakteknya di kemudian hari ora sada rukun. Jeda kare-karan padahal ana buktine. Tulis apa meneh ora ana buktine. Nggih mboten. Nggih mboten. Terjadi di sini juga terjadi. Ya, Katon itu yang menempati bidani dan musola ini juga nulis.
Nah ora iso nurut dhewe ya wakalah, makilno itu namanya wakal. Terus paling ngene ternyata aku ini sampean sing nulis, tapi ternyata aku ini. Itu namanya wakal. Itu sing nulis wong tanda tangan. Ya Allah, ini banyak kasus apa nggih, saudara dengan saudara tidak rukun gara-gara itu hutan tinggalan. Meskipun sudah diwasiati akhirnya tidak bisa jadi damai juga. Maka jangan sampai kamu terjadi seperti itu. Rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah. Ora usah khawatir. Aku kono ora untuk bagian iku aku ndak melarat, urip rekoso akhirnya do tukaran. Iki kudu didem rata ae. Mana ngene iki ora adil, jenenge ora adil. Nah, terjadi berantem kebetulan. Akhirnya sampai ke apa nggih pengadilan sampai ke desa Isroh keluarganya. Nah, untuk ini itu kita itu jangan khawatir, masalah rezeki sudah ditentukan oleh Allah. Yang membuat rezeki juga Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wama min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin." Sadaqallahul 'azim wa rasulul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin. Wa ma min dabbatin fil ardi, tidak ada satu kegemetan sing nggone bumi. Nggone bumi iki lho, kan ana wong dengremetan. Lakor ana jenenge gremet. Kebo, sapi, jarang, wedhus, binatang-binatang lain, apa kelabang, apa ayam, apa lain sebagainya. Semuanya kan di bumi keweten. Dikasih rezeki oleh Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Mau Gusti Allah tak sing nanggung rezeki. Artinya apa? Allah sudah menyatakan dirinya sendiri pasti rezeki itu datang. Iwak nang segara lho, kowe tau ndolo iwak nang segara. Mboten nate. Tapi mangan iwak tau. Lah sapa tekan tangan? Sing tekan tangan sapa? Gusti Allah kan? Nah, itu namanya rezeki Allah yang mendatangkan. Prosesnya bisa jadi lewat mancing, bisa jadi lewat jolo, bisa jadi lewat apa itu namanya orang yang menyang gebetan. Wong menyang tok iwak akhirnya didol ning pasar. Di pasar di toko ibumu akhirnya dimasak emah nang piring ambek pangan kowe. Padahal asalnya segara. Kowe ya ora kangelan mara segara. Nah, itu namanya apa? Rezeki itu didatangkan oleh Allah. Apalagi hujan. Siapa yang bisa menurunkan hujan? Hanya Allah nggih. Akhirnya tumbuh-tumbuhan bisa subur. Akhirnya melimpahlah buah-buahan. Ana apel, ana anggur, ana mangga, ana paya, pisang, dan lain sebagainya. Akhirnya sampai pada kita juga. Yang menumbuhkan juga Allah. Makanya urusan rezeki jangan khawatir. Rezeki pasti ada. Urusan rezeki pasti jodoh. Itu sudah ditentukan sebelum kita lahir. Sebelum kita lahir, rezeki ini bakal pirang apa nggih? Kuintal atau umurnya pirang tahun, jodohmu siapa sudah ditentukan oleh Allah. Kan? Jangan khawatir. Nah, di sini masalah wasiat. Lil musi apa tadi? Wong sing qabla mau
mautihi. Caranya menyampaikan sebelum mati. Wis mati ora iso nyampaikan. Ngoten. Walil musallahu ini wong sing diwasiati. Wong sing diwasiati ba'da mautihi. Memanfaatkan setelah matinya musi. Jadi selama bapak ibu masih hidup, ya ben dinggo pak ibu butuh menyukupi keluarga. Engko nek pak ibu sarana ya le ya nduk rukun ya inggo tinggalane bapak tinggalan ibu dienggo apa sangu ibadah. Iki jatahe Mbak Yumu sawah, jatahe adikmu iki kebun, jatahe adikmu cilik omah tanah iki. Jodoh-jodohan ya, itu disampaikan sebelum mati. Qabla mauti. Lah sing musholah wong sing diwasiati ba'da mauti sabare matine musi. Kan? Dan ini terjadi jaiz minat tarafain. Boleh di antara dua belah pihak, tidak selalu baik, tidak selalu paham? Paham pertanyaan? Wagairuha. Ini ada wagairuha nanti diterangkan kesalahannya dan lain sebagainya. Tidak ini. Nah ini akad yang terjadi di antara dua taraf, yaitu antara dua orang akid. Ada yang hanya terjadi satu akid, seperti ada apa? Nadar, sumpah, haji, umroh, sholat. Ini hanya satu orang, kecuali sholat Jumat. Kan? Ini harus paham, harus tahu. Apa itu haji, apa itu nadar, apa itu sholat. Secara lughatan, secara syar'an akan dibahas di babnya masing-masing. Maka kamu harus baca-baca diterjemah itu loh. Kamu punya takrib terjemah kan? Nah dibaca. Sholat, haji, puasa juga sama. Di sini nggak dimasukkan ya puasa ya. Puasa itu ada aturan tersendiri bab saum, kitab saum itu. Karena di situ tidak terkait dengan akad kitab saum. Untuk yang lazim minat tarafain, lazim itu artinya positif dan jadi wajib. Kalau sudah oke, dia kedua belah pihak untuk batalnya gitu loh. Harus dilanjut. Itu namanya lazim minat tarafain. Yang pertama baik ini. Nah baik ada tiga macam ini. Ada sahih, ada fasid, ada muharram. Baik sahih. Nah baik itu kan jual beli tadi ini. Ada lughatan, ada syar'an. Kalau sudah deal, oke, piro apa itu sepedamu? Ini 1 juta. Oke, 1 juta kok, iya sah. Nah itu namanya lazim. Sudah deal. Kalau sudah deal ya langsung itu diserah terima. Sing baiknya menyerahkan barang, mustarinya menyerahkan apa? Uang. Nah itu namanya lazim. Sudah positif untuk kedua belah pihak melaksanakan akadnya. Nah di sana ada berapa ini? 13, ada 13 macam ya. Nah, bagi juga. Ada baik, ada salam, ada suluh, hiwalah, al-hiwalatu, il-jaratu, al-musaqatu, al-hibatu, ba'dal qabdi, ila fikal hakil far'i. Hibah itu aweh, hampir sama dengan wasiat. Tapi kalau wasiat itu sebelum maut. Kalau hibah ini juga bisa dilakukan masih hidup. Loh aku ini duwe di mobil Pak ya, tak payah mobil. Mobilku kakean misalnya. Mobil masih tahu. Iki Pajero, Fortuner, Alfa, iki Pajero Pak. Nah namanya juga ba'dal qabdi ila fil hakil far'i. Setelah diterima maksudnya. Nah harus diterima lazim namanya. Tetap nggih Pak, dia kontaknya
bisa digon. Tapi ila fi hakil far'i. Kejaba hake anak. Anak ini suatu saat bisa ditarik kembali. Loh, aku iki berkan utang iki mobilku tak dol anggo bayar utang kok. Iku Haji Rumah tak jaluk neh. Nah, iku untuk. Itu nak uang tua. Nah, ini namanya ila fi hakil far'i. Jadi nak diwenehi wong tua. Apa diwenehi apa duit, apa diwenehi motor, apa diwenehi omah tanah, iku wong tua untuk njaluk neh. Kowe aja mokong. Terus kowe enak kok Pak, kowe njaluk neh piye? Aja Pak. Secara syar'i kamu wajib birrul walidain. Iya betul. Anak itu wajib birrul walidain. Anak kerepotan, anak kesulitan ya orang tua itu mbok tulung. Apa meneh kowe ya mampu. Nek iso malah nulung tua menehi wong tua. Kowe menehi wong tua ora bakal apa jenenge bandingi kasih sayangnya orang tua kepada anak. Anak kepada orang tua nggak akan bisa bandingi atau ngimbangi kasih sayangnya orang tua sampai kapanpun. Makanya latihan birrul walidain dan bil walidain ihsana. Ini ada sampai 13 kamu baca-baca di rumah. Namanya lazim. Kemudian yang ketiga namanya jaiz min ahadi tarafain. Jaiz itu menang. Boleh di antara salah satu, ahad itu salah satunya tarafain. Misalnya pertama rohen. Rohen itu gading. Wah aku ame tuku sembako beras orang di duit. Aku tak gadekno jarik. Zaman dhisik ku ana jarik batik juwono. Pernah lihat? Pernah lihat enggak? Jarik tapi sing batikan gawean juwono. Pernah lihat enggak? Kamu pernah lihat? Pernah? Lupa. Nah, lupa. Tapi pernah dengar? Nah, itu bisa digantikan nih zaman dulu. Wong kesulitan ekonomi akhirnya butuh beras, butuh belanja, orang di duit. Gadekno nek gadian ngono. Gawa jarik mulai untuk duit. Jarike iku dituku 3.000 misalkan. Nek toko ning Juwono ranto iso sampai 6.000. Zaman dhewe lho. 2.000 beru lho. Ya orang zaman saiki jutaan sudah namanya nilai sudah jutaan. Untuk duit 3.000 kena nggo belanja, toko beras, toko lombok terasi dan lain sebagainya. So nek wis kuat bayar utang, bayar balekno duit 3.000 mau, jarike balik mulai neh. Digo mulai neh. Nah itu namanya rohen. Nih. Rohen gadian kalau bahasa Jawanya. Ini jaizun min ahadita sing digadekno ya kena nglakoni, sing napa gaden kena emah kena gelem. Namanya jaiz. Kan? Dan itu semua ada nih. Ada 8 macam nih. Itu 6, 7, 8. Iya 8 nih. Apa ada lanjutnya? Enggak ada ya, sampai 8 ya. Nah selanjutnya nih akan membahas tentang baik ini. Baik ada sahih, ada fasid, ada muharram, baik insyaAllah. Yang sahih ada sekian banyak, yang fasid juga ini, yang muharram. InsyaAllah akan dibahas satu persatu di babnya masing-masing. Kamu foto dulu. Nanti dicatat ya rumah yang belum kamu catat. Karena waktunya sudah tidak mengizinkan lagi, mari kita tutup bersama.
sama dengan berdoa. Insya Allah. Ini tak rekam.